Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 134. Buka puasa bersama. Ervan berada bersama dengan istrinya di dalam kamar mewah yang sudah disediakan untuknya. Ervan tersenyum memandangi istrinya dan membantu istrinya membuka jilbab yang melilit di atas kepalanya. "Apa capek?" tanya Ervan yang mencium bibir istrinya. "Acaranya cuma 2 jam, capek apanya?" ucap Darlin. "Iya, Mama sengaja buat acaranya 2 jam saja, agar adek enggak kecapean. Sebenarnya, Mama pengen acaranya ditunda sampai melahirkan, tapi nanti kesannya udah enggak enak lagi," ucap Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya. Ervan membuka gaun yang dipakai oleh istrinya. Gaun berbahan sutra asli, yang begitu sangat halus dan nyaman. Ervan meletakkan gaun istrinya di dalam lemari. "Bang, kenapa yang ini dibuka juga?" Darlin bertanya dengan raut wajah yang begitu sangat bingung ketika suaminya membuka pengait yang menempel di belakang punggungnya. "Biar nyaman," alasan Ervan. "Bang," ucap Darlin yang memegang tali pita kecil yang berwarna biru yang menempel di bawah pusetnya. Bila suaminya melepaskan tali ikatan berbentuk pita, itu artinya ia tidak memakai apa-apa lagi. "Kasihan dek kalau diikat seperti ini, si kecil pasti enggak leluasa di dalam." Ervan memberi alasan dan meletakkan benda berbentuk segitiga tersebut ke lantai. Darlin hanya menganggukkan kepalanya dan membiarkan suaminya menarik tali pita tersebut. "Bang, Darlin bersihkan make up dulu," ucap Darlin yang sudah berpenampilan polos. Ervan mengulum senyumnya dan menganggukkan kepalanya. Darlin merasa begitu sangat malu melihat dirinya yang berpenampilan polos dari pantulan cermin. "Bang, geli," ucap Darlin. Suaminya sibuk mencium bagian belakang lehernya. Apa yang dilakukan oleh suaminya membuat dirinya sangat tidak bisa berkonsentrasi membersihkan wajahnya. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. "Tambah besar," ucapnya yang menempelkan tangannya di benda bulat di depan istrinya. "Namanya juga lagi hamil," ucap Darlin. "Jadi makin menggoda," ucap Ervan tersenyum. "Bang, tunggu sebentar. Darlin bersihkan make up dulu," pinta Darlin agar suaminya mau berhenti. "Sayang, abang mau lihat anak," ucap Ervan. "Apa mau lihat anak lagi, Bang? Kemarin kita baru saja lihat anak. Apa mau dilihat lagi sekarang?" tanya Darlin yang tidak memahami maksud dan tujuan dari suaminya. "Kali ini abang mau lihat langsung," ucap Ervan yang menggigit-gigit daun telinga istrinya. "Apa perlu senter?" tanya Darlin dengan sangat polosnya. "Perlu dek, untuk senter bagian dalam," ucap Ervan. "Tapi kalau di senter itu Darlin malu bang," ucap Darlin yang tidak mau. Darlin tidak bisa membayangkan bila nanti hal itu dilakukan oleh suaminya. Ervan tersenyum geli saat mendengar apa yang diucapkan oleh istrinya. Melihat wajah polos istrinya, lengkap dengan pertanyaan polos istrinya, membuat pria itu memiliki imajinasi yang liar. "Kenapa malu sih, dek? Abang kan suami adek. Kenapa harus malu? Satu-satunya pintu yang bisa melihat anak di dalam cuma di situ," ucap Ervan.
Wajah Darlin begitu amat merah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Darlin tidak menyangka bahwa suaminya itu sangat pandai memanfaatkan kepolosannya. "Apa bisa nampak?" tanya Darlin. "Bisa, mau ya?" bujuk Ervan. Darlin begitu sangat ragu untuk menganggukkan kepalanya. "Nanti kalau kelihatan kasih tahu ya," ucapnya kemudian. Ervan berusaha menahan ketawanya dan menganggukkan kepalanya. "Abang belum pernah lihat anak, Dek, jadi sekarang wajib dilihat. Dia sekarang lagi apa ya?" ucap Ervan yang melingkarkan tangannya di atas perut istrinya. "Darlin juga nggak tahu bang dia lagi apa, kan masih kecil-kecil," ucap Darlin. "Kira-kira cowok, cewek, cewek, atau cowok? Cowok, cewek, atau cewek semua, atau cowok semua ya?" tanya Ervan yang sudah membayangkan seperti apa nanti anak-anaknya. "Pasti lucu-lucu," ucap Darlin. "Udah selesai?" tanya Ervan ketika istrinya selesai mengusapkan kapas ke bibirnya. "Sudah," jawab Darlin yang mengembangkan tangannya. Ervan tersenyum dan menggendong tubuh istrinya. Sejak tadi sudah berulang kali Ervan menelan salivanya ketika melihat tubuh putih cantik dan menggoda milik istrinya. Ervan merebahkan tubuh istrinya ke atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Darlin menatap suaminya dengan sedikit menggigit bibir bawahnya. Ada debaran yang terasa di hatinya ketika menatap wajah suaminya. Suasana romantis di dalam kamar ini membuat Darlin merasa gugup, seperti saat pertama kali mereka berada di dalam kamar berdua seperti ini. "Bang," Darlin memanggil suaminya dengan suara yang lembut. Ervan menganggukkan kepalanya. "Enggak adil," ucap Darlin. "Enggak adil apanya?" Ervan tersenyum memandang istrinya. "Ini juga dibuka," ucap Darlin yang melonggarkan dasi suaminya. Ervan tersenyum dan kemudian membuka pakaiannya. "Adil," ucapnya yang bersama-sama polos seperti istrinya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tapi jangan keras-keras ya," pintanya. "Iya," jawab Ervan yang sudah tidak sabar untuk melakukan hal tersebut. Semenjak istrinya hamil, pria itu selalu menahan hasrat dirinya karena begitu sangat khawatir dengan istri dan juga calon bayi-bayinya. Bulan Ramadan kali ini semuanya terasa sangat berbeda. Kami hanya berdoa agar bulan Ramadan ini Ervan sudah menikah dan sudah ada menantu yang duduk di meja makan ini. Ternyata kami dikasih rezeki yang sangat berlimpah ganda. Kami diberi menantu yang sangat baik dan juga soleha. Kemudian kami juga diberi 3 orang calon cucu sekaligus. Ini sungguh luar biasa nikmat yang diberikan untuk kami, ucap Dina yang begitu sangat senang dan bahagia ketika mereka akan berbuka bersama di awal bulan Ramadan. Bayu tersenyum ketika mendengar ucapan besannya. "Kami tidak pernah menyangka akan merasakan kebahagiaan seperti ini. Kami tidak pernah bermimpi memiliki kehidupan seperti ini," ucap Bayu yang sejak dahulu sudah memiliki kehidupan yang sederhana dengan keluarga kecilnya. Pernikahan putrinya dengan pria yang bernama Ervan membuat status keluarganya melambung tinggi. Saat ini, pria itu memiliki kehidupan yang sangat jauh berbeda dari kehidupannya yang dulu. "Iya, apalagi Rahma juga ternyata lagi hamil," ucap Dina yang tersenyum memandang Rahma. "Kami sudah berencana nambah anak semenjak Darlin berumur 5 tahun, Mbak, tapi nggak pernah dapat. Dan sekarang sudah mau punya cucu baru dikasih," ucap Rahma. Rahma tidak menduga di usianya yang sudah tidak muda lagi, namun masih tetap diberi kepercayaan.
Itu rahmat yang sangat luar biasa. Bayangin aja, di saat kita sudah tua nanti, tetap masih ada anak di dekat kita menemani, ucap Reza. Bayu menganggukkan kepalanya. Nanti mungkin Darlin akan barengan sama uminya melahirkan, ucap Bayu memandang istri dan putrinya. Darlin mau umi dulu, soalnya Darlin mau nungguin adik lahir, ucap Darlin yang begitu sangat senang. Umi maunya Darlin dulu, biar umi bisa nungguin cucu lahir, ucap Rahma. Mereka berdua selalu seperti ini, jadi kita nggak usah pikirin lagi, ucap Bayu yang sangat memahami bahwa istri dan juga putrinya tidak akan pernah ada yang mau mengalah satu sama lain. Ervan tersenyum memandang istrinya. Lihat saja nanti kondisi siapa yang lebih dulu, ucap Ervan. Yang pasti nanti Mbak akan temani Rahma dan juga Darlin sekaligus, ucap Lina yang begitu sangat senang. Lina begitu sangat menyayangi anak-anak. Udah azan, kita berbuka, ucap Lina. Darlin menganggukkan kepalanya. Ia ikut berbuka puasa dengan suaminya, meskipun dirinya tidak berpuasa, karena memang dokter yang melarangnya untuk melakukan ibadah puasa tersebut.